Memang sulit ya, kalau kita berbicara harimau jangan jadikan musuh kalau kita tinggal di kota. Selamat datang di Simbiosis. Perkenalkan, saya Aura Aulia Indiani selaku pembawa acara pada podcast yang akan kita selenggarakan pada hari ini mengenai harmoni alam, konservasi harimau Sumatera, dan biodiversitas hutan di Indonesia. Bersama narasumber kami, Kang Iding Ahmad Haidir, selaku Ketua Forum Harimau Kita. For your information, Kang Iding ini merupakan lulusan Sekolah Kehutanan Menengah Atas tahun 2001 dengan predikat lulusan terbaik kedua, lalu melanjutkan studi S1 sampai S3 di University of Oxford. Kang Iding sendiri, apa saja kegiatan beberapa tahun belakangan ini? Ya, terima kasih Aurel sudah mengundang saya ke podcast ini dan salam kenal semua. Pertanyaannya menarik. Selama 2 tahun terakhir ini saya banyak memang fokus di konservasi, tapi jauh sebelum itu saya sudah nyemplung ke dunia eh, kehutanan, konservasi alam dari tahun 2002 gitu. Jadi ya cukup panjang perjalanannya dari 2002 sampai 2025 ini, 22 tahun, 23 tahun. Iya, kurang lebih. Yang sama ya. Iya. Udah. Kehutanan, konservasi dan sebagainya. Itu Aurel. Eh, Berbicara tentang kegiatan Akang sekarang ini, Akang kan sebagai ketua forum harimau kita. Nah, apa sih kegiatan yang dilakukan di dalam forum tersebut? Ya, forum harimau kita mungkin terdengar asing bagi sebagian orang, tetapi forum ini sudah diinisiasi sejak tahun 2004. Jadi 21 tahun yang lalu kurang lebih, melalui mailing list, dan tujuannya adalah menjadi home komunikasi para pelaku, para praktisi, para ahli konservasi harimau di seluruh Indonesia. Jadi dari Sabang sampai ke Lampung dan bahkan di Jawa, luar Jawa, bahkan di internasional juga ada. Nah, forum harimau kita mempunyai visi bagaimana membangun harmoni tadi kan, kata kuncinya kan harmoni antara kehidupan manusia dan keberlangsungan populasi harimau di habitatnya. Itu ya yang menjadi tujuan utama dari harimau kita. Misinya apa? Satu, membangun pemahaman masyarakat, memperkuat kebijakan, dan juga bagaimana harimau ini menjadi bagian dari ikon pembangunan, bahwa keberhasilan pembangunan itu tidak semata-mata membangun gedung bertingkat, meningkatkan ekonomi, pertumbuhan ekonomi sekian persen, tetapi juga kebijakan pembangunan harus juga berpihak kepada the voiceless. Gitu ya. Jadi warga negara yang tidak punya suara. Iya. Gitu. Ya. Untuk statusnya saat ini tuh harimau Sumatera itu statusnya apakah punah atau kritis atau bagaimana itu, Kang? Nah, ini harimau Sumatera itu satu-satunya anak jenis yang dimiliki oleh Indonesia. Dulu Indonesia punya 3 anak jenis. Yang pertama harimau Bali, harimau Jawa, dan harimau Sumatera. Nah, harimau Bali dinyatakan punah di tahun 40-an, 1940-an. Lalu harimau Jawa dinyatakan punah tahun 1980-an. Nah, tinggal harimau Sumatera. Harimau Sumatera akan menjadi satu-satunya harimau Indonesia, harimau kita. Kenapa harimau itu perlu dilindungi kan? Pertanyaannya kan begitu. Iya, betul. Nah, kira-kira kalau saya tanya balik, Aurel gimana? Kenapa harimau harus dilindungi? Berarti kan karena tadi, populasi harimau kan hanya tinggal harimau Sumatera ya, Kak? Sedangkan mungkin belum banyak orang yang tahu dan belum banyak orang yang sadar bahwa harimau itu harus dilestarikan, bukan menjadi musuh manusia gitu. Ya, memang sulit ya kalau kita berbicara harimau jangan jadikan musuh kalau kita tinggal di kota. Ya kan?
Jadi teman saya dulu pernah riset dengan, Said Business School di Oxford itu, bagaimana persepsi manusia atau orang di yang tinggal di kota dan yang tinggal di desa atau di hutan, gitu kan. Kalau berbicara top of mind, hewan apa yang jadi favorit dunia, tetap harimau. Harimau, gajah, dan sebagainya, itu bagi orang kota, ya. Tapi bagi orang orang yang tinggal di pinggir kawasan hutan, di pinggir taman nasional, itu bukan binatang favorit. Karena mungkin pernah kejadian negatif ya, ada mungkin ternaknya dimangsa. Iya. Jadi memang strategi komunikasi kita akan berbeda ketika berbicara dengan masyarakat yang ada di kota, dengan masyarakat di desa. Tentu kita ingin tidak ada dikotomi nih, Iya. kan, ini kamu mau pilih mana, pilih harimau atau pilih manusia, gitu kan. Betul. Jadi kita ingin membangun, kehidupan yang harmoni. Tentu kita akan mendukung upaya pembangunan, infrastruktur dan sebagainya, namun jangan sampai itu justru menjadi bumerang, satwa kebanggaan kita yang punya nilai keluhuran budaya menjadi fabel, menjadi mitos, menjadi logo, lambang kesatuan tentara, polisi, dan sebagainya. Bahkan misalkan ada yang menggunakan itu sebagai, kebanggaan, itu hilang, itu punah. Iya. Itu satu sisi ya, Iya. gitu. Itu Aurel. Kalau untuk dari jumlah populasi sekarang itu ada berapa dan bagaimana, Forum Harimau kita itu, memantau, kondisi harimau-harimau yang ada? Oke. Jadi di seluruh Sumatera itu, ini berdasarkan riset ya, Iya. berdasarkan riset. Di tahun 94 itu ada namanya PVA, PHVA ya, Population and Habitat Viability Analysis. Itu dengan data yang sangat terbatas. Itu memperkirakan bahwa harimau di seluruh Sumatera ada kurang lebih, 500 ekor, 500 individu. Itu dengan data yang sangat terbatas. Baru tahun 2016, 2017 ada PVA lanjutan. Jadi beberapa tahun kemudian tuh, dari 94 sampai ke 2016, Iya. kan 22 tahun 20 kemudian, tahun. baru ada PVA lanjutan, dan itu dengan data yang lebih baik, ya kan. Nah, itu memperkirakan ada 600. Berarti meningkat? Tidak juga. Tidak juga? Karena coba gini, kalau kita ngitung, kelereng tuh ya, Iya. kelereng, misalkan meja ini isinya kelereng semua gitu ya, tapi tersembunyi nih, sementara yang diambil cuman kelereng ini aja nih, di sebelah sini, pojok sini, ya kan. Kita bilang, "Oh, dari sini ada 600, ada 500." Nah, ternyata beberapa waktu kemudian, kita bisa ngelihat semuanya kelereng ini, dari 500 menjadi 600, ya kan. Artinya dengan perbaikan data kita, perbaikan teknologi, metodologi, ya tidak meningkat juga, gitu. Yang dulunya 500 menjadi 600 dengan cakupan yang lebih luas. Seluruh Sumatera kita punya datanya. Jadi 600 itu belum belum tentu menjangkau seluruh wilayah di Sumatera gitu? Bukan, yang 500 yang tahun 94 itu hanya seperempatnya misalkan, Oh, ya iya. kan, 500 nih, ya Iya. kan. Ternyata 20 tahun kemudian, kita hitung ada 600, ya tetap semuanya, Iya. seluruh Sumatera. Naik nggak kira-kira? Enggak, Lihat. berarti karena kan cakupannya lebih. Iya, jadi kalau misalkan ini Iya. 500 nih seperempatnya harusnya kan ada 2000 ya. Iya, Nah, betul. gitu kan. Iya. Jadi dengan angka yang tahun 94 ada 500, terus tahun 2016 ada 600, ya sebetulnya nggak ningkat juga. Oke. Tuh, paham ya situ ya? Paham, paham, paham. Gitu, ya. Kalau memang ada anggapan populasinya menurun segala macam, itu tidak salah, kan karena memang, kita tidak bisa memungkiri, mmm, pembangunan terus berlanjut, Iya. ya kan. Artinya kan pembangunan konektivitas juga meningkat, dan itu membuka akses, ya Iya. kan. Aksesnya untuk menghilangkan habitat harimau. Apa habitat harimau? Salah satunya ya hutan. Iya, Oh. betul. Berarti, untuk, eee, pemantauannya itu dengan apa, kan seperti saya pernah pelajari juga, itu kan ada yang namanya kamera trap ya. Nah, itu dari Forum Harimau kita juga menggunakan kamera trap seperti itu nggak, Kang? Iya, teknologi itu berkembang, Iya. ya kan. Dulu di tahun 80-an sana gitu ya, tahun 90-an, itu banyak pionir yang menggunakan,
para ilmuwan ya, pionir menggunakan misalkan ngitung jejak harimau pakai gipsum gitu kan, hitung panjang lebarnya diperkirakan. Nah, setelah adanya teknologi kamera, menggunakan kamera dengan bukan sensor sih sebetulnya, manual. Jadi kamera dipasang ketika di hutan gitu ya, dipasang ketika terinjak otomatis jepret gitu kan. Nah, terus berkembang 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 jadi pakai sensor inframerah dan seterusnya. Tuh, jadi tahulah, oh kita akan memfoto harimau terus diidentifikasi dan dipakai metode tertentu ya kan, untuk menduga, oh ternyata dari sampel kita yang misalkan fotonya ada 50, ada 100, itu ternyata ada 8 individu harimau. Karena kan harimau tuh unik ya, Iya. pola tulangnya kan unik Iya. ya, seperti sidik jari kita nih. Sidik jari kita, pola tulang harimau juga itu menunjukkan individu yang berbeda, gitu gitu, ya. Dan itu metode yang cukup dipakai di seluruh dunia, cukup diakui, gitu. Seperti itu. Nah, kalau misalnya untuk dari kan tadi di Indonesia itu ada 3 jenis harimau ya, ada Jenis. anak jenis, ada harimau Bali, Jawa, dan Sumatera. Nah, itu apa ciri yang membedakan dari ketiga harimau tersebut, Kang? Jadi kalau dari sisi morfologi, ya kan, itu mungkin sulit dibedakan. Dan juga dari instansi pemerintah ya yang membidangi ilmu pengetahuan LIPI atau BRIN sekarang, sampelnya juga terbatas. Ada harimau Jawa gitu tuh, makanya harimau Bali tidak ada sampelnya gitu ya. Tidak ada sampelnya. Sayang sekali kan karena kebetulan sudah punah. Dari sisi morfologi susah membedakan mana harimau Jawa atau harimau Sumatera. Dan saya tarik ke belakang ya sedikit ya, itu kan ada berbicara di dunia nih, dunia. Jadi ada 12 negara yang punya harimau gitu. Itu kan ada 8 anak jenis. Dan sudah punah, ya kan, harimau Kaskia, terus juga ada harimau Amoyensis yang juga mungkin di alam sudah punah. Nah, ketika diperbandingkan itu mungkin, ya kan, ada kelihatan tuh misalkan harimau yang ada di semenanjung Rusia sana, itu dia lebih pucat, lebih besar perawakannya, dia kan lebih tebal fur-nya gitu, rambutnya lebih tebal dibandingkan dengan harimau Sumatera yang lebih ramping, terus pola peloreng, pola warna oranyenya lebih mencolok gitu kan. Itu kan bagian dari adaptasi terhadap lingkungannya Mas di yang di salju dengan yang di hutan tropis gitu. Nah, kan tadi, pasti forum harimau kita ini pasti kan pernah bersinggungan dengan masyarakat adat di sekitar wilayah itu ya, Kang? Nah, itu bagaimana Kang melakukan istilahnya penyuluhannya kepada masyarakat adat itu? Karena kan pasti, kita kan nggak tahu harimau itu nanti kemana kemana bisa jadi datang ke tempat masyarakat adat. Nah, gimana supaya, masyarakat adat itu nggak tiba-tiba mungkin mereka merasa terancam dan jadinya, membunuh si harimau itu gitu? Iya, ini memang jadi tantangan ya, Iya. ketika berbicara tentang harmoni. Harmoni itu kan gampang diucapkan tapi kan susah dilaksanakan. Betul. Ini tidak terbatas masyarakat adat ya, karena kan kalau masyarakat adat sebetulnya lebih hidup lebih tradisional dengan tata acara adat mereka masing-masing. Nah, sekarang dengan tadi perbaikan infrastruktur kan menjadi magnet Iya. masyarakat di luar pun untuk datang ke lokasi-lokasi di sekitar hutan, area untuk berkebun, atau macam-macam. Nah, itu kan masyarakat berganti. Itu perlu strategi memang ketika kita berbicara konservasi harimau. Mmm, Tentu ketika kita datang ke masyarakat, kita tidak akan bilang, "Kita harus selamatkan harimau." Kita juga harus langsung musuhi ya. Nah, kami memang lebih penting harimau daripada manusia kan gitu. Betul. Kita harus berbicara dengan bahasa manusia gitu Iya. kan. Tentu kita akan menyampaikan ini saling menjaga ya kan, dari sisi kearifan lokalnya. Tadi terminologi masyarakat adat mungkin bisa diubah menjadi masyarakat ya. Ada kearifan lokal, kita berbicara tentang budayaan, kita berbicara tentang, oh ini bagian dari ekosistem, bahwa harimau itu pelindung, bahwa harimau itu bagian dari leluhur gitu kan. Nah, itu yang kita dorong tuh. Bagaimana masyarakat juga menyadari bahwa harimau tidak semata-mata sebagai hewan, tapi juga simbol-simbol keluhuran budaya kita gitu. Jadi ini yang menjadi challenge karena para praktisi konservasi harimau termasuk saya
juga tidak punya bekal yang cukup berbicara antropologi, berbicara ilmu sosial, Iya. gitu kan. Nah, makanya konservasi harimau adalah ilmu yang multidisiplin. Kita harus ngobrol dengan teman-teman tadi, antropolog, teman-teman sosiolog, yang memang fokus di desa, di masyarakat, gitu. Jadi ya strateginya memang berbeda gitu. Harus punya punya trik yang tepat ketika kita membuat pintu masuk bagaimana komunikasi dengan Masyarakat adat. masyarakat. Masyarakat. Iya. Oh, iya. Baik. Ya. Mungkin untuk forum harimau kita ini tuh perlu nggak sih, Kang, eee, pemuda-pemuda untuk meneruskan nih forum harimau kita ini gitu? Ada nggak rekrutmennya seperti apa? Hmm. Iya, ilmu itu kan dinamis ya, Iya. dan perkumpulan harimau Sumatera juga, perkumpulan harimau kita maksud saya, itu juga, perlu regenerasi. Kami forum harimau kita beranggotakan kurang lebih 120-an orang, Iya. ya kan, tersebar di seluruh Indonesia, lebih banyak di Sumatera dan Jawa, dan itu generasinya sudah banyak di atas saya. Artinya memang perlu regenerasi. Nah, apa strateginya? Tentu kami punya strategi bagaimana menyampaikan pesan-pesan konservasi harimau ini ke generasi penerus, generasi muda. Kita punya jaringan volunteer, jaringan sukarelawan, namanya Tiger Heart di masing-masing provinsi ada. Itu biasanya di kampus-kampus gitu kan. Lalu juga kita punya representatif perwakilan, dan kita juga engage dengan masyarakat lewat lewat media sosial, dan kita juga membuat sesi-sesi khusus yang itu kita sebut kelas konservasi. Ada diskusi, ada training online, ada apa, kayak program-program awareness gitu kan. Dan sejak tahun 2009 ya, apa 11 ya, ada pertemuan di Saint Petersburg itu tanggal 29 Juli. Oleh karenanya kita sebut tanggal 29 Juli sebagai peringatan Hari Konservasi Harimau Sedunia. Wow. Gitu. Nah, itu kita banyak tuh ada diskusi, ada Iya. talk show, bagaimana memperkenalkan harimau, bagaimana kita menyajikan informasi yang mudah dicerna oleh publik, Iya. ya kan? Bagaimana juga engage, menggayat pemuda-pemudi, ya kan, untuk lebih peduli